Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani a'adhanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi ketemu pada malam hari ini. Kita lanjutkan silsilah beriman kepada hari akhir ya. Setelah kemarin kita bicara tentang tanda-tanda hari kiamat, maka kita sudah berada di ujung saat-saat akan terjadinya hari kiamat. Sebelum terjadinya hari kiamat, setelah adanya penenggelaman di barat, di timur, dan di Jazirah Arab, ya, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim angin yang mencabut nyawa semua orang yang beriman. Semua orang yang beriman tanpa terkecuali yang ada di hatinya masih sekecil atau setitik iman akan mati ketika mencium atau mendapati angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kemudian Allah akan mengutus angin yang dingin dari arah Syam, maka tidak ada seorang pun di bumi yang di dalam hatinya ada kebaikan atau iman meski sebesar biji sawi, kecuali akan dicabut nyawanya oleh angin tersebut ya. Jadi angin itu datang kemudian melanda seluruh dunia, sampai seluruh muslim dimanapun dia berada, sampai seandainya salah seorang mereka masuk ke dalam gunung, niscaya angin tersebut akan masuk bersamanya dan mencabut nyawanya. Angin terus mengikuti orang-orang mukmin. Maka ketika itu orang mukmin yang dari hatinya masih ada sedikit, ini serta-merta akan wafat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tersisalah di muka bumi ini sejelek-jelek manusia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ringan untuk berbuat kerusakan, seperti ringannya burung ya. Kalau kita lihat ringan burung itu sangat ringan gitu, karena dibuat dengan bentuk yang khusus. Burung itu sangat ringan, karena apa? Tulang-tulangnya tidak berisi, dia kosong, ringan, tulangnya lebih ringan, jadi dia lebih mudah untuk terbang. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tersisa ketika itu sangat ringan untuk berbuat kemaksiatan, untuk berbuat kezaliman di muka bumi, sama seperti ringannya seekor burung. Mereka yang tersisa ini manusia-manusia yang sangat ganas, sangat jahat ya. Sehingga ketika mereka berbuat zalim satu dengan yang lain itu sangat mudah. Mereka sangat ganas bagaikan hewan, satu sama lain saling menzalimi, dan mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak juga mengenal dan tidak mengingkari kemungkaran. Bahkan di riwayat lain dikatakan sampai hari itu orang-orang berzina di tengah jalan hal yang biasa. Di tengah jalan, bukan cuma pandang-pandangan, tapi berzina di tengah jalan menjadi hal yang biasa. Nah, dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus angin tersebut dari Yaman. Jadi ada dua riwayat yang menyebutkan, satu dari Syam, satu dari Yaman. Angin ini awal berhembusnya dari Syam dan dari Yaman. Dan angin ini dari Syam, dari Yaman keluar, terus mencari seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Ketika mukmin ini mendapati angin ini, mereka serta-merta akan wafat ya. Nah, kemudian sebagaimana datang dalam riwayat hadis dikatakan bahwa termasuk tanda-tanda besar kiamat adalah munculnya api dari Yaman setelah wafatnya orang-orang mukmin ya. Setelah tidak ada lagi orang-orang saleh, maka yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia. Orang-orang yang sangat ganas, yang bahkan dikatakan lebih ganas daripada hewan buas. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala
akan menggiring manusia di satu tempat berkumpulnya. Ya, setelah tadi dikeluarkan angin, setelah wafat semua kaum muslimin, lalu Allah mengumpulkan sisa manusia ini dengan cara apa? Dikumpulkan manusia dengan dimunculkan api dari Yaman. Ya. Jadi dimunculkan api dari arah Yaman. Dikatakan dari Laut Hadramut adanya angin api yang keluar. Kemudian sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dalam hadis yang sahih. Kemudian manusia akan berkumpul karena dikejar oleh api ini. Seluruh manusia dikejar oleh api ini. Siang malam mereka terus diliputi api, dikejar oleh api. Mereka dikumpulkan di satu tempat yang sama. Ya, dikatakan mereka dikumpulkan di Syam, di sekitar Masjidil Aqsa. Mereka lari ke Masjidil Aqsa karena dikejar oleh api siang dan malam. Sebagian mereka ada yang berjalan dan berlari. Karena apa? Dikejar api terus, diburu oleh api. Kalau mereka enggak jalan, mereka akan terkena atau dibakar oleh api. Sebagian mereka ada yang naik kendaraan. Sebagian mereka ada yang naik kendaraan. Sebagian lagi ada yang diseret di wajahnya karena temannya melihat terseret-seret, kemudian ditarik-tarik, ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan api ini akan terus senantiasa bersama mereka siang dan malam hingga mereka sampai di tempat pengumpulan sebagaimana yang bisa disimpulkan dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ini hadis yang sahih, manusia akan dikumpulkan dan yang terakhir kali akan dikumpulkan adalah 2 orang penggembala dari kabilah Muzainah. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pengumpulan di sini berbeda dengan pengumpulan di Yaumul Mahsyar, karena pengumpulan di sini pengumpulan di dalam dunia, sedangkan mahsyar ini bukan di dunia. Ya. Jadi ini kumpulnya masih di dalam dunia karena dunia belum hancur. Lalu apa bedanya dengan di mahsyar? Salah satu bedanya di mahsyar, ya, mereka setelah mati baru ada timbul di mahsyar, ya. Nah, sedangkan ini mereka belum mati dan yang dikumpulkan itu cuma orang-orang buruknya saja. Orang mukminnya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Digiring mereka semua di satu tempat yang dikatakan berkisar di sekitar Masjidil Aqsa, ya. Berkumpul di sekitar Masjidil Aqsa. Mereka digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api yang sangat banyak, yang sangat besar. Setelah mereka berkumpul di satu tempat, maka mulailah ditiup pertama kali sangka kala atau as-sur. Ya. Apa itu as-sur? Nah, ini bagian juga beriman kepada Allah, kepada hari akhir adalah meyakini akan adanya nufiha fis-sur, ditiupkannya sangkakala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apa itu as-sur? Ya. Apa itu as-sur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sur al-qarn yunfah. Tanduk yang ditiup. Jadi dia seperti tanduk trompet yang ditiup sangat kuat. Ya. Nah, ayat yang menunjukkan hal ini adalah surat Az-Zumar ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufiha fis-sur, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah." Dan ditiuplah sangkakala, ditiuplah as-sur. Fasa'iqa, terkejut. Man fis samawati wal ard, terkejut langsung mati gitu. Terkejut dan mati. Man fis samai wal ard, semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, lalu serta mereka qiyamun yanzurun. Mereka berdiri dan menanti. Nah, ini dalam tiupan sangkakala yang kedua. Jadi berapa sangkakala ditiupkan? Para ulama berselisih pendapat.
Ada yang mengatakan tiupan sangkakala itu ada yang 2, ada yang dikatakan sangkakala ditiupkan 3. Ya, tapi yang sahih, yang sahih, yang tegas, yang mendekati kebenaran adalah 2 kali peniupan. Ya, jadi tiupan sangkakala yang pertama dengannya meninggal semua yang ada di langit dan di bumi, mati semua, binasa semua yang ada di langit dan bumi. Ketika pertama kali ditiupkan, serta merta seluruh manusia akan mati. Ya, seluruh manusia akan mati, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di sini juga para ulama berselisih pendapat siapa yang tidak diwafatkan oleh Allah oleh tiupan sangkakala. Ya. Ada yang berkata yang tidak diwafatkan dalam tiupan sangkakala yaitu malakal maut. Ada juga yang mengatakan Jibril. Ada yang mengatakan malaikat pemikul arsy. Mereka tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun semua pendapat ini hanya mereka-reka, menduga-duga, karena tidak ada dalil atau nas yang tegas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun dari Al-Qur'an siapa yang tetap hidup ketika sangkakala ditiup. Ya, dan ini juga bukan hal yang besar untuk kita bahas. Kita nggak perlu tahu siapa yang tetap hidup ketika sangkakala itu ditiup. Kenapa? Yang jelas itu bukan kita. Ya, yang jelas ketika ditiupkan sangkakala itu bukan kita yang tetap bertahan. Ya, kita sudah wafat. Ya, kita sudah wafat. Ada yang ngaji? Allah Akbar. Ya. Kemudian tiupan sangkakala yang pertama ini membuat wafat semua yang ada di langit dan yang bumi kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kapan, hari apa ditiupnya sangkakala itu? Hari apa? Hari Jumat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi pada hari Jumat. Wa fiha khuliqa Adam. Pada hari itu, pada hari Jumat Allah menciptakan Adam. Wa fiha kubit. Dan pada hari itu Allah juga mewafatkan Adam pada hari Jumat. Dan hari yang terbaik bagi kita adalah hari Jumat. Ya. Pada hari Jumat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Mereka terperangah, mereka menanti-nanti begitu masuk waktu pagi, mereka was-was takut kalau hari Jumat itulah hari ditiupkannya sangkakala. Ya. Kemudian tatkala terdengar sangkakala ditiupkan, maka semua akan mencondongkan lehernya dan mengangkatnya. Ya, fasaika, kaget. Kemudian yang pertama kali mendengar seperti yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tengah memperbaiki tempat minum untanya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ketika dia sedang memperbaiki untanya, terdengar suara, dia serta-merta kaget mendengarkan lehernya, kemudian dia langsung mati. Dan ini orang yang pertama kali mati ketika mendengar suara sangkakala. Dan tiupan sangkakala ini sangat singkat. Sangat singkat. Tidak ada satupun yang bisa berlari setelah itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri ketika itu. Tidak ada orang yang sempat untuk menaiki kendaraan lalu pergi sejauh-jauhnya. Tidak ada orang yang bisa naik pesawat lalu terbang setinggi-tingginya. Tidak ada. Kenapa? Demikian cepatnya waktu itu. Ya. Waktu tersebut sangat singkat sehingga seseorang tidak akan sempat berwasiat. Dan tidak ada waktu kembali ke keluarganya. Mereka meninggal di tempat mereka mendengar suara sangkakala itu. Mereka nggak sempat lagi kasih kabar ke keluarganya. Mereka nggak sempat lagi untuk mencari tempat atau mencari sanak keluarganya. Ketika dia dengar langsung dia wafat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yasin pada
ayat 49 dan 50. Ya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ma yanzuruna illa sayhatu wahidatu ta'khudhuhum wa hum yahissimun." Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka. Ya. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Ya, sehingga ketika mereka mendengar itu, mereka tidak membuat satu pun wasiat dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Serta merta langsung boro-boro dia dengar wasiat atau berpesan kepada keluarganya. Ketika dia dengar, dia mati di tempat. Bahkan saking kagetnya ketika itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj bahwa seorang wanita, ya, yang sedang menyusui anaknya, saking kagetnya ketika terdengar suara yang sangat besar, dia lemparkan bayinya. Ini saking dahsyatnya. Karena ini menyelisih fitrah, ya kan? Antum bisa bayangkan, biasanya para wanita ini sangat menyayangi atau mencintai anak-anaknya, ya kan? Ketika ada sesuatu suara yang meleduk, mereka otomatis akan merangkul anaknya, merangkul bayinya, ya kan? Apalagi ketika dia sedang menyusui bayinya, tiba-tiba ada suara yang sangat keras, dia langsung serta-merta refleks untuk memeluk bayinya. Tapi ketika kejadian kiamat, ini di luar dari kebiasaan. Seorang wanita bukan memeluk anaknya, tapi dia justru melemparkan anaknya. Orang-orang yang tengah hamil langsung keguguran. Ini dahsyatnya ketika terdengar hari kiamat, ya, ketika ditiupnya sangkakala. Dan di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa ada sebagian yang sudah mengangkat makanan ke mulutnya, namun tidak sempat memakannya, karena demikian mendadak datangnya hari kiamat. Serta merta dia tidak bisa berbuat apa-apa. Makanan sudah dia angkat, dia belum sempat masuk ke mulutnya, dia sudah mati. Ya. Dan matilah seluruh manusia. Ketika itu manusia seluruhnya mati. Dan tinggallah siapa? Allah Subhanahu wa taala yang sendirian. Dan kerajaan pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketahuilah ikhwani adzanillah wa iyyakum, pada saat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat ini ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara di Madinah, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, pada saat ini malaikat maut sudah meletakkan trompet di mulutnya, dan Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikat maut, malaikat Israfil, ya, malaikat yang ditugasi untuk meniup sangkakala atau meniup as-sur, yaitu al-qarnun yunfah, sebuah tanduk yang ditiup, ya. Ya, yang ditiup. Malaikat itu sudah meletakkan ujung untuk ditiup, korn itu, tanduk itu sudah ditaruh di mulutnya. Dan matanya, mata Israfil bagaikan kawakib, bagaikan bintang yang menyala, memandang ke bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bola matanya tidak pernah berkedip. Nabi katakan Israfil tidak pernah berkedip. Kenapa? Dia takut ketika perintah Allah datang, dia sedang berkedip. Jadi dia sudah letakkan as-sur itu di mulutnya, kemudian matanya memandang ke bawah arsy, ke bawah singgasananya Allah, dan dia tidak pernah mengedipkan matanya, kata Nabi SAW. Dia menunggu, dia takut ketika dia berkedip, perintah itu datang ketika dia sedang berkedip. Dia nggak mau luput walaupun hanya sekitar 1 atau 2 detik saja dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul sudah siap menengadahkan mukanya, dia selalu memandang terus ke bawah arsy, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan para sahabat tentang kabar ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabatnya untuk mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah bagi kita dan dialah sebaik-baiknya wakil. Hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Ini menunjukkan tidak ada tempat sama sekali
bagi seseorang untuk melarikan diri pada hari itu. Tidak ada tempat yang aman bagi seseorang. Ya, antum bisa bayangkan seseorang mati hanya dikejar oleh angin. Kita masuk kemanapun angin itu terus memburu kita, sampai akhirnya kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggallah orang-orang yang buruk yang hidup di muka bumi ini. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk meniupkannya sangkakala, yang jadilah ini tiupan yang pertama. Ya. Kemudian ikhwani a'adhanillah wa iyyakum, setelah tiupan pertama dan meninggallah semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu an, jarak antara tiupan satu dengan tiupan yang berikutnya itu sebanyak 40. Ketika ditanya 40 apa? 40 hari, 40 bulan, apa 40 tahun? Abu Hurairah tidak berkata, karena menunjukkan tidak sampai ilmu padanya tentang 40 apa yang dia sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya meriwayatkan seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bainan nafhatain arba'un." Antara satu tiupan dengan tiupan yang lainnya itu sekitar 40. Dan tidak dijelaskan oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ketika ditanya, beliau tidak menjawab. Nah, para ulama mengatakan karena tidak mengetahui ilmunya. Karena enggak sampai ilmunya, para sahabat berhenti. Jadi enggak kira-kira. Ini hebatnya Islam dibandingkan agama yang lain. Ketika ada suatu dalil, mereka kerjakan. Kalau enggak, mereka berhenti. Walaupun cuma sekedar 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, cuma bilang 40 aja. Setahu dia, Nabi cuma mengucapkan baina nafkhataini arba'un, antara dua tiupan cuma 40. Ditanya 40 apa? Dia diam. Dia enggak dia enggak berani memberikan jawaban. Ini sebenarnya beginilah seharusnya beragama. Jangan sok tahu. Ketika enggak tahu, dia berusaha untuk tahu, cari-cari tahu. Mentok, malu enggak bisa jawab, dia ngarang-ngarang sebuah jawaban. Ini enggak boleh. Agama itu bukan karangan, ya. Agama itu bukan hasil pemikiran. Bahkan kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika galau atau ketika dia was-was dan belum ada keyakinan apakah Ibnu Sayyad ini dajjal atau bukan, Nabi tidak serta-merta mengatakan Ibnu Sayyad dajjal. Tidak juga mengatakan Ibnu Sayyad itu bukan dajjal, karena beliau sallallahu alaihi wasallam melihat tanda-tanda dajjal pada Ibnu Sayyad. Tapi beliau tidak memutuskan dia itu dajjal atau bukan. Kenapa? Karena tidak sampainya ilmu pada dia sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena terbatasnya ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Nabi tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Nabi tidak tahu apa yang ada di hati-hati sahabatnya, enggak ngerti. Nabi enggak tahu, ya. Beliau tahu ketika Allah beritahu. Ketika Allah tidak beritahu, beliau enggak tahu. Suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa ya Rasulullah, si fulan meninggal. Alhamdulillah, segala puji Allah, si fulan sudah beristirahat saat ini. Nabi marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beristirahat itu kalau dia sudah diampuni. Dari mana kau tahu dia diampuni? Ya. Dari mana kita tahu bahwa yang wafat ini sudah diampuni? Sampai kita katakan kita antarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Orang kalau sudah mati, dia beristirahat itu kalau sudah diampuni dosanya, baru dia bisa istirahat. Kalau dosanya belum diampuni, dia nggak bisa istirahat. Dia akan terus ditanya, terus dimintai pertanggungjawaban. Maka nggak ada gelar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan si fulan syahid, si fulan masuk surga. Enggak ada gelar itu kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu. Ya. Jadi enggak bisa kita mengatakan si fulan asy-syahid, dia mati syahid. Dari mana antum tahu dia mati syahid? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain pernah suatu hari dalam suatu pertempuran melihat ada seseorang yang sangat gagah berani, pandai memainkan pedang, ikut berjuang bersama kaum mujahidin. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, si fulan ini surga.
si fulan ini ahlul jannah, si fulan ini syahid. Kata Nabi SAW, si fulan ahlun nar, penghuni neraka. Lalu sahabat ini mengikuti apa yang dilakukan oleh orang ini. Di dalam pertempuran luar biasa, dia tuh maju dengan kudanya, dia tebas sana, tebas sini, dia hajar sana, hajar sini, sampai ketika dia potong orang-orang, banyak orang yang terbunuh. Sampai akhirnya ada musuh yang membidiknya dan sampailah dia tertancap panah di dadanya. Masuklah panah di dadanya. Subhanallah, sampai masuk panah dadanya. Kemudian bercucuranlah darah di dadanya. Nah, di akhir hayatnya ketika itu dia terjatuh dari kudanya. Ketika dia terjatuh dari kudanya, dia cabut pedangnya. Kemudian dia taruh gagangnya di tanah dan dia hunjamkan ke badannya. Mati bunuh diri. Kata Nabi SAW, sahabat ini mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku beriman bahwa kau adalah utusan Allah. Kata Nabi, kenapa kau bicara seperti itu? Orang yang kau katakan ke neraka, kemarin matinya aku terlihat dia mati dalam keadaan bunuh diri. Jadi kita nggak tahu akhir seseorang itu, nggak bisa kita pastikan ini syahid atau enggak. Ini pasti surga. Mana dalilnya dia pasti surga? Nggak ada. Ini almarhum. Siapa antum pastikan dia almarhum? Almarhum artinya yang mendapatkan rahmat. Apa sudah benar dia dapat rahmat? Belum. Kita katakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ya, Allah telah merahmatinya, semoga Allah merahmatinya, gitu kan? Ya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ini doa buat orang-orang yang sudah meninggalkan kita, gitu. Jadi jangan memastikan bahwa seseorang surga atau neraka, karena kita nggak tahu hatinya. Nabi SAW nggak tahu hatinya. Beliau SAW tidak tahu hal yang gaib kecuali yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nggak tahu, kalau nggak dikasih kabar oleh Allah nggak tahu. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Abdurrahman fil jannah, seluruhnya itu 10 orang itu di dalam surga. Ini bukan maunya Nabi. Bukannya Nabi kira-kira, tidak bisa kita katakan ini Nabi SAW KKN. Gak bisa. Yang masuk surga itu 2 mertua, 2 mantu, 1 sepupu. Gak bisa begitu. Bukan. Dia mengatakan itu karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan maunya Nabi SAW, tapi betul-betul wahyu. Betul-betul adalah perintah dari Allah atau diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah ngasih kabar tentang kebaikan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Itu bukan karena cinta syahwatnya yang memberitahukan seperti itu, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan atau menceritakan bahwa Aisyah betul-betul di surga. Ya, bahwa Aisyah betul-betul di surga. Dan ini yang harusnya dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Ketika dia nggak ngerti, ketika dia nggak tahu, sebaiknya dia katakan wallahu a'lam, Allah lah yang maha tahu. Bukan mencari-cari jawaban, memaksakan memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang masuk. Antum bisa bayangkan kalau semua pertanyaan bisa dijawab sama dia, ini orang gila. Cuma orang gila yang ketika ditanya dia pasti jawab, itu cuma orang gila. Ya. Kalau kita katakan emang antum lebih hebat dari ensiklopedia Britannica, Pak. Semuanya yang ditanyakan ke kita tuh bisa jawab. Ya. Nggak bisa orang semua tahu. Ya. Begitu juga dalam urusan agama, nggak semuanya tahu dalil. Tidak semuanya tahu tentang ini halal, ini haram, ini boleh atau enggak. Harus ada dalilnya. Kalaupun ada dalilnya, ketika sudah dikatakan ini dalilnya, tapi dikatakan dalilnya itu tidak sahih, berhenti. Jangan memaksakan, tidak mengatakan wah ini mazhab saya pakaikan ini. Enggak bisa begitu, ikhwah. Ya. Saya kasih contoh ketika ada tentang pengertian khamr, ya. Pengertian khamr yang disampaikan oleh mazhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah mengatakan khamr itu yaitu perasan anggur. Ya. Khamr itu perasan anggur. Berarti sake bukan khamr kan? Karena sake itu dari apa? Dari ketan. Ya kan? Dari beras. Atau sabu-sabu.
Khamr bukan? Kalau menurut definisi Abu Hanifah bukan khamr, ya kan? Tapi apa mau dipertahankan pendapat ini? Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu muskirin wa muftirin khamrun wa kullu khamrun haram. Setiap yang memabukkan dan melemahkan akal itu namanya khamr, dan yang namanya khamr itu haram. Tidak bisa kita katakan, oh saya mazhab Abu Hanifah, jadi saya nyabu. Kenapa? Nyabu ini bukan khamr, enggak haram. Ya Abu Hanifah tak mungkin belum sampai hadis tentang ini, bahwa khamr itu semua yang mabukkan itu khamr, ya kan? Nggak bisa kita jadi jangan seperti dua orang yang lagi jalan di tengah padang pasir, dua orang lagi jalan di tengah padang pasir. Terus di jalan dia lihat ada titik hitam di ujung sana. Yang satu bilang itu kayaknya burung itu. Yang satu lagi bilang apa? Kambing. Wah ini burung, kambing, nggak mungkin burung tengah padang pasir, pasti kambing. Tidak mungkin kambing kecil kayak gitu. Enggak, itu burung. Satu kambing, burung, kambing. Ayo kita samperin. Begitu mau sampai terbang. Yang burung yang berpendapat burung, tuh kan, burung kan. Yang pendapat kambing bilang apa? Saya yakin itu kambing walaupun itu terbang. Ya kan? Ini orang-orang yang menurut kita orang-orang yang akalnya sudah rusak. Ya kan? Dia tetap mempertahankan pada pendapatnya walaupun hujah sudah jelas depan mata. Pendapat sudah jelas, sorry, tegas. Kalau antum bilang mazhab Syafi'i mana yang membolehkan nisfu Sya'ban dengan mazhab begini? Imam Ibnu Hajar melarang. Imam Nawawi melarang, menganggap ini hal bid'ah. Imam Nawawi, Asy-Syafi'i melarang kegiatan salat raghaib, bacaan-bacaan begini. Wah ini saya tetap mengerjakan ini karena saya mazhab Syafi'i. Loh, ini sama seperti antum mau ngelihat itu. Udah jelas itu terbang. Antum tetap mengatakan saya tetap yakin itu kambing walaupun terbang. Ya kan? Ini orang-orang yang sudah dibukakan dalil dengan jelas, dalil dengan sahih, tegas, masih ngeyel tetap mengerjakan, melanggar aturan, ya kan? Tetap aja ngeyel. Kenapa? Itulah bukan cari kebenaran, cari pembenaran dari perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Mana ada ulama yang mengatakan boleh mengadakan? Yang diperselisihkan ulama tentang keutamaan dari nisfu Sya'ban. Ini yang dijadikan khilaf, ya. Sebagian ulama mengatakan hadis-hadisnya dhaif, bahkan maudhu tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Syekh Albani mengatakan ada hadisnya sahih, hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Cuma khilaf masalah tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Sedangkan ritualnya tidak ada ulama yang khilaf, mengatakan ini semua bid'ah. Ya, ini beda. Jadi bukannya khilafiyah masalah nisfu Sya'ban. Yang diperselisihkan itu masalah keutamaan dari nisfu Sya'ban. Ini yang khilaf di kalangan para ulama. Hampir semua ulama mengatakan hadisnya palsu, dhaif. Tapi Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan hadisnya sahih, hasan, tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Tapi bukan berarti Syekh Albani membolehkan baca Yasin 3 kali balik. Bukan berarti Syekh Albani mengizinkan bawa air galon ke musola. Ya kan? Enggak ada dalilnya. Dalil dari mana antum malam nisfu Sya'ban bawa galon ke masjid, bawa galon ke musola, baca Yasin 3 kali balik? Dari mana hujahnya? Ini ada dalil hadisnya. Iya, hadisnya dhaif semua, palsu. Apakah ada yang palsu? Wah, saya tetap mengamalkan walaupun hadis itu hadis dhaif. Yang penting kan hadis, walaupun dhaif juga yang penting hadis. Ya sama seperti pendapat orang yang mengatakan walaupun terbang dia tetap kambing. Ya, antum bilang apa orang kayak gitu? Ya? Kalau ada orang berpendapat walaupun dia terbang saya tetap berkeyakinan itu kambing. Ini orang gila, ya kan? Dalil sudah terang benderang, hujah ulama sudah jelas, tapi masih ngeyel, ya. Tetap aja mengatakan, oh ini nggak apa-apa, walaupun dalilnya hadisnya dhaif, tapi kan yang penting hadis, walaupun dhaif juga. Wah, gimana mungkin yang penting hadis kalau pun dhaif? Kalau begitu ceritanya, besok saya juga bikin hadis, ya. Hati-hati dengan hadis dhaif. Tidak ada
amalan yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita beramal dengan hadis-hadis yang dhaif. Nah, ini yang mesti diperhatikan ikhwan yang adzanillahu wa iyyakum. Jadi berhenti ketika kita tidak tahu, katakan tidak tahu, karena mengatakan la adri, saya enggak tahu, itu separuhnya ilmu. Ya. Dengan dia berkata saya tidak tahu, berarti dia tahu, dia faham betul kalau dia itu tidak tahu. Berarti dia berilmu, ya kan? Dia ngerti apa yang dia ucapkan. Dibanding dia memaksakan untuk memberikan jawaban padahal dia tidak punya ilmu. Ya, padahal dia tidak punya ilmu. Nah, ikhwan yang adzanillahu wa iyyakum, inilah yang salah satu contoh yang diambil yang bisa kita ambil pelajaran dari pelajaran Abu Hurairah radhiyallahu an ketika ditanya 40 apa? Dia diam. Dia enggak mau memaksakan 40 hari atau 40 bulan atau ini 40 tahun, enggak. Dia enggak paksakan itu, ya. Nah, di antara dua tiupan itulah Allah Subhanahu wa taala betul-betul marah. Ya, nanti kejadiannya kita ceritakan apa kejadian dahsyat apa yang terjadi di hari kiamat. Bagaimana dengan langit dan bumi. Nah, kemudian pada kejadian itulah Allah Subhanahu wa taala mengganti langit dengan langit yang baru, bumi dengan bumi yang baru. Lalu Allah keluarkan manusia, diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tumbuhlah manusia, tulang belulang manusia tumbuhlah seperti tumbuhnya kecambah, mulai tumbuh, menguning. Diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi mati, yang sudah jadi abu, dikumpulkan abunya, yang kemudian sudah bercerai-berai, yang dimakan oleh hewan, yang dicabik oleh buaya, oleh ikan, makannya pisah-pisah, dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibakar hidupnya, kemudian abunya dilemparkan di lautan, Allah panggil lagi itu debu-debunya untuk dikumpulkan. Kembali Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia. Ini dinamakan yaumul hasr. Yaumul ba's, hari kebangkitan. Betapa semua manusia ketika itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan manusia dibangkitkan dari tulang ekor manusia yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa satu bagian manusia ini yang enggak akan pernah hancur, yaitu azbuz zanab. Ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Summa yunzilullahu minas sama'i ma'an." Setelah tiupan yang pertama dan binasa seluruh alam, Allah menurunkan air dari langit. Fayambutuna kama yanbutul baqal. Kama yanbutul baqla laisa minal insani syai'un. Ya. Maka mereka pun tumbuh seperti tumbuhnya tunas atau kecambah. Tumbuh kecambah. Ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan." Dan manusia semuanya pasti akan hancur kecuali akan ada satu ruas tulang yang tetap ada. Wa huwa ajbuz zanab. Dan itu dinamakan ajbuz zanab. Ya, tulang zanab, ya. Tulang ekor. Dikatakan para ulama mengatakan itu tulang ekor yang ada di bawah, yang kecil, yang bulat kecil. Wa minhu yurakkabul khalq yaumal qiyamah. Dan darinya lah Allah akan bentuk manusia pada hari kiamat. Ya, dari tulang yang sangat kecil yang dimiliki oleh manusia yang tidak hancur, lalu Allah Subhanahu wa taala menyiram dengan air dari langit, ya. Kemudian mulailah tumbuh berkecambah. Ya. Kemudian tumbuh berkecambah seperti kecambah tulang ini, ya. Tulang ini mulai tumbuh, dia menguning, kemudian mengembang, satu-satu bagian tubuhnya mulai kuat. Setelah semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terpisah, setelah dikumpulkan semua yang yang tadi tercerai-berai, yang sudah jadi abu, yang dilemparkan ke laut, yang dimakan oleh hewan, Allah kumpulkan semuanya menjadi satu. Setelah kumpul, maka mulailah Allah Subhanahu wa taala meniup tiupan yang kedua. Ketika ditiup tiupan yang kedua, ya,
maka mulailah semua mereka bangkit lagi, ya. Nah, ikhwan yang adanillah wa iyyakum, Allah lah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan dialah yang akan membangkitkan manusia setelah matinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa huwallazi yabda'ul khalq tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian akan mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkannya itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dikatakan bagaimana mungkin yang sudah bercerai-berai bisa jadi tumbuh jadi satu lagi? Kita katakan bahwa mana yang lebih mudah, menciptakan atau mengumpulkan yang berserak? Karena sudah ada. Lebih susah menciptakan, ya. Menciptakan itu nggak ketahuan mau dijadiin apa sebelumnya. Idenya ada, ya. Nah, kalau seandainya sudah hancur kemudian kau kumpulkan, ini jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sudah ada bentuknya sebelumnya, ya kan? Sedangkan menciptakan yang belum pernah ada aja Allah sanggup. Yang belum ada aja Allah sanggup. Allah Subhanahu wa taala memberikan misal seperti tanah atau bumi yang gersang. Antum bisa lihat kalau ketika bumi itu gersang, tidak ada tanaman sama sekali, gersang tandus. Ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, beberapa saat kemudian tumbuhlah pohon-pohon yang berwarna hijau. Kemana sebelumnya itu? Kemana sebelumnya warna-warna hijau itu? Kita sekarang lihat nikmat warna-warna hijau. Pada sebelum bulan-bulan yang lalu, ketika kita dilanda kekeringan, lihat rumput kita nggak ada sama sekali yang hijau. Kemana warna hijau itu? Tapi ketika Allah turunkan hujan, serta merta dia akan tumbuh warna-warna hijau ini, dan indah untuk sedap untuk dilihat oleh mata. Ini semua bagi Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang sangat mudah. Nah, setelah terbentuknya jasad semua manusia, maka malaikat meniup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Setelah terkumpul sudah berubah, kemudian mulai ditiup sangkakala yang kedua kalinya, dan akan dikembalikan roh-rohnya ketika itu. Allah kumpulkan roh-rohnya kembali dan kepada jasadnya, dan hiduplah manusia serta akan dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, summa nufiha fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, seperti yang tadi dikatakan dalam surat Az-Zumar. Kemudian Allah tiupkan sangkakala yang kedua, ya. Fa idahum qiyamun yanzurun, serta merta mereka berdiri lalu menanti apa? Menanti keputusan Allah yang berikutnya. Ya, menanti keputusan Allah yang berikutnya. Nah, ikhwan yang adillah wa iyyakum, inilah salah satu silsilah beriman kepada hari akhir, yaitu kita percaya akan adanya as-sur, sangkakala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan sangkakala nanti. Bagaimana bentuknya wallahu taala alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apa itu as-sur, qarnun yunfah, seperti tanduk yang ditiup. Besarnya sebesar apa? Wallahu taala alam. Yang jelas sur sekarang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil sudah meletakkannya di mulutnya, dan matanya sudah memandang ke bawah arsy menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa alaihi tawakkalna. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadi wakil-wakil kita, karena dia hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baik wakil, dan kepadanya lah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala permasalahan yang akan terjadi. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.